Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Aswin Lumintang di acara Tribun Bakudapa. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan tema Kampus Rawan Kekerasan Seksual, Cegah dan Atasi. Dan untuk perbincangan tema ini atau topik ini saya sudah bersama dengan 3 narasumber yang kebetulan kami undang ya di acara Tribun Bakudapa kali ini. Yang pertama adalah Ibu Feby Wewengkang ya, Wewengkang SHMH. Yang kedua adalah Bung Tony Bella SH. Yang ketiga adalah Ibu Jane Christine Maengkom SHMH. Dan seperti biasa Tribuner, sebelum saya mengajak ketiga narasumber ini untuk berbincang-bincang, walaupun tadi sudah saya menyebutkan nama, saya akan meminta ketiganya untuk memperkenalkan diri. Tentunya kali ini detail dengan profesi atau kesehariannya apa, kemudian aktivitas di sebagai aktivis tentunya atau sebagai akademisi. Yang pertama tentu saya beri kesempatan kepada Ibu Feby, silakan. Oke, terima kasih. Kalau saya sendiri nama Feby Wengkang. Sehari-hari saya dosen di Fakultas Hukum Unsrat dan juga aktivis GPS dan Koalisi Perempuan Indonesia Cabang Manado. Ya. Langsung ke Bung Tony. Oke, terima kasih atas kesempatan. Saya Tony Bella. Jadi aktivitas juga sama-sama juga di Gerakan Perempuan Sulut. Dan sebelum ini juga pada tahun 2020 kami sempat menginisiasi untuk adanya Barisan Perjuangan RUU PKS tahun 2020. Terus juga di tahun 2021 kami juga sama-sama dengan perempuan-perempuan di Bitung membuat satu komunitas gerakan perempuan juga di Bitung. Ya. Dan terakhir ke Ibu Jane, silakan memperkenalkan diri. Selamat siang Tribuners. Nah, saya Jane Maengkom. Sehari-hari itu sebagai advokat, profesinya advokat, tapi saya juga tergabung di dalam Gerakan Perempuan Sulut. Dan mungkin ini yang Tiga kali. Ya. Tapi kemarin Zoom ya. Zoom ya. Ya. Tribuner, demikian perkenalan dari ketiga narasumber dan saya akan langsung ngajak ketiga narasumber ini untuk berbincang-bincang terkait dengan tema kita, yaitu Kampus Rawan Kekerasan Seksual, Cegah dan Atasi. Dan untuk pertama saya langsung ke Ibu Feby ya. Bu Feby, ini di kampus ini ternyata mempunyai kerawanan atau potensi terjadi kekerasan seksual ya. Seberapa besar ya kira-kira peluang ini dan tentunya bagaimana dari pihak kampus ini untuk mencegah sehingga tidak terjadi atau terminimalisir ya terkait dengan kekerasan seksual di areal kampus atau melibatkan orang-orang yang ada di kampus, misalnya dosen, mahasiswa, pegawai ya, yang semua yang terlibat di kampus. Tentu bisa disentil sedikit terkait dengan Permendikbud ya, Permendikbud saya berapa yang baru? 30 ya, tahun 2021. Silakan Bu. Oke, terima kasih Bung Aswin. Ya. Tribuners yang bisa menyaksikan acara kita pada sore ini. Memang kalau kita bicara tentang tindakan pelecehan seksual, itu memang tidak pandang bulu. Ya. Bisa terjadi di mana saja, kapan saja, dan pada siapa saja. Pada siapa saja. Ya. Dia boleh anak bayi, boleh anak-anak, orang tua, bahkan juga nenek-nenek juga, atau mungkin kakek-kakek juga bisa terjadi ini. Karena, dan itu juga setiap orang itu sangat beresiko untuk bisa menjadi pelaku terhadap permasalahan ini. Jadi tentunya perbuatan ini juga dikutuk oleh semua orang. Apalagi kejadian-kejadian yang terjadi itu terjadi di lingkungan kampus. Di lingkungan kampus yang dipandang sebagai tempat pendidikan, tempat belajarnya orang-orang yang terpelajar. Ya. Dan akhirnya kasus-kasus ini harus terjadi di universitas. Ya. Jadi dalam rangka menangani kasus ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Nadiem Makarim itu dia merespon itu dengan mengeluarkan Permen nomor
30 tahun 2021. Jadi tentang pencegahan, jadi pencegahan hanya pencegahan aja, dan penanganan kekerasan seksual itu di lingkungan perguruan tinggi. Jadi aturan itu resmi berlaku pada tanggal 3 September 2021. Jadi untuk sekarang ini diharapkan di semua universitas untuk bisa merespon permen ini dengan membentuk satuan-satuan tugas yang ada di universitas masing-masing maupun yang ada di fakultas masing-masing. Karena kasus-kasus seperti ini mungkin tidak bisa langsung ditangani secara umum. Jadi biasanya kan itu korban adalah anak-anak mahasiswa yang dari fakultas-fakultas masing-masing. Jadi fakultas-fakultas itu juga harus menjadi tiang untuk pencegahan terhadap tindak-tindak kekerasan yang terjadi. Karena dari daftar kejadian yang akhirnya sekarang mulai terbongkar semua, yang dulunya itu masih tabu untuk dibicarakan, itu ternyata pelaku-pelakunya juga ada dari kalangan-kalangan dekan, yang orang-orang yang sebenarnya kita tidak berharap mereka akan melakukan itu, tapi pada kenyataannya itu semua boleh terjadi. Seperti yang kita juga sudah tahu bersama bahwa di Fakultas Hukum itu ada belum lama ini, sekitar 3 minggu atau bulan yang lalu, itu dihebohkan dengan kasus pelecehan seksual terhadap mahasiswa. Jadi kasus ini sebenarnya dari pihak kita, dari fakultas sendiri memang kita tidak tahu, karena biasanya kan kalau kasus-kasus seperti itu ketika ada laporan baru kita tahu. Karena kasus-kasus itu kan juga masih dianggap tabu oleh sebagian orang dan nantinya akan memalukan. Tapi bulan lalu sempat dengan teman-teman Ormawa di Fakultas Hukum itu akhirnya mengungkap kasus itu, dan itu memang benar terjadi. Karena pelaku dan karena pelapor dan juga pelaku masing-masing sudah diinvestigasi. Pertama oleh Satgas yang ada di Fakultas Hukum. Kebetulan, jadi dibentuk Satgas ya? Artinya itu respons kampus ya? Iya, respons kampus untuk respon cukup positif cepat juga ya? Berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan oleh dekan, karena mengantisipasi juga permen yang dikeluarkan oleh kementerian wajib gitu kan di universitas. Jadi kita karena dia berada di Fakultas Hukum, apalagi Fakultas Hukum. Jadi kita yang lebih dulu merespon kasus itu. Jadi kita sudah memanggil korban itu, dan dia sudah memberikan keterangan. Jadi dari situ ada sekitar kurang lebih tiga orang. Jadi ada yang satu memanggil korbannya, ada satu saksinya yang juga hampir jadi korban, tapi ada yang satu memang sudah sempat Tapi ini baru di internal fakultas ya, artinya tim yang dibentuk ya, belum ke ranah hukum ya, tapi baru di ini ya. Iya. Jadi untuk sementara ini tim kita di fakultas sudah melakukan investigasi baik terhadap korban dan tersangka. Dan kita pelaku. Jadi dari hasil itu kita sudah membuat berita acara, yang dimana di dalam berita acara itu kita sudah melimpahkan hasil investigasi kita, hasil tim kepada pihak rektorat. Karena yang nantinya akan memberikan putusan itu adalah pihak rektorat, tentu dengan berdasarkan ada juga pertimbangan-pertimbangan yang sudah kita Jadi rektorat sudah tidak membentuk tim, tapi memang sudah akan menerima apapun hasil dari dari tim investigasi yang telah dibentuk oleh dekan. Jadi begini, kita hanya memberikan hasil-hasil investigasi, tapi nanti apa yang nantinya akan diputuskan itu kita serahkan kepada pimpinan dan satuan tugas yang sudah terbentuk, yang SK-nya kalau nggak salah baru 3 hari lalu atau 2 hari lalu keluar. Jadi kita serahkan kepada mereka, tapi kita sudah mengantisipasi itu. Dan seperti yang dikatakan Bu Feby tadi ya, khusus kasus ini pihak kampus sudah sangat cepat tanggap ya, terutama dekan langsung membentuk satuan tugas, dan baik korban maupun saksi sudah
sudah memperoleh keterangan dari mereka berdua ya, sehingga artinya paling tidak ikhwal kasus ini sudah diketahui ya bagaimana keberadaan kasus ini ya. Dan mungkin saya langsung ke Bung Tony. Bung Tony merespons ya bahwa ternyata kekerasan seksual di kalangan kampus ada, bahkan ada contoh kasus ya, boleh dikata contoh kasus ya terbaru. Gimana Bung Tony yang juga aktif di kegiatan kemahasiswaan ya, kemahasiswaan, bagaimana merespons ini ya? Ya, pertama-tama merespons dengan adanya kasus yang terjadi di lingkungan kampus, lebih khusus sudah terjadi di Sulawesi Utara. Ya. Dan Sudah ini sering terjadi, sudah banyak sering kali terjadi, tapi ini Uh-uh. contoh yang terbaru aja ya, Kang. Jadi kalau misalnya Ya. kita berkaca dari yang sebelum-sebelumnya, sebenarnya maraknya kekerasan seksual di lingkungan kampus, apalagi di Sulawesi Utara bukan hanya ini, cuman karena kebetulan saja sudah ditetapkan lewat aturan yang berlaku terkait dengan kekerasan seksual. Jadi ini yang menjadi suplemen ataupun formula untuk mengatasi ataupun mengungkap kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus. Dan kemarin yang terbaru yang saya ketahui bahwa dari teman-teman mahasiswa organisasi mahasiswa kampus ini sudah melakukan tindakan-tindakan advokasi dalam hal mendesak pimpinan kampus untuk melakukan pendalaman secara investigasi terkait dengan kasus yang terjadi belum lama ini di contoh kasus di Fakultas Hukum. Dan juga kemarin juga saya hanya mengikuti perkembangan, kemarin itu keluar SK terkait dengan tim Satgas. Karena itu diwajibkan di dalam pasal 6 ayat 3 huruf B itu wajib universitas itu atau perguruan tinggi wajib melakukan tindakan pencegahan lewat membentuk satuan tugas. Dan itu menjadi kewajiban seluruh perguruan tinggi. Perguruan tinggi ya. Iya, perguruan tinggi. Dan juga struktural yang ada berdasarkan SK yang dikeluarkan oleh pimpinan kampus ini ternyata masih tidak sesuai dengan apa yang tertera dalam Permendikbud Permendikbud 30. Apanya yang tidak sesuai kalau dilihat? Kita melihat dalam pasal 29. Ya. Di dalam pasal 29 terkait dengan persyaratan-persyaratan untuk menjadi anggota satuan tugas, itu yang pertama yang menjadi intinya adalah orang-orang ini, anggota ini concern terhadap kekerasan seksual. Contohnya mungkin kalau kita melihat dari mahasiswanya, mahasiswa yang masuk dalam struktur SK tim Satgas ini, dia ini pernah terlibat dalam penanganan kekerasan seksual. Contohnya yang kemarin yang teman-teman mahasiswa itu yang sampai heboh di Kota Manado kan itu. Ya. Nah, dari teman-teman lembaga advokasi mahasiswa seharusnya ada keterwakilan dari situ. Dan juga teman-teman dari sudah lebih pengalaman ya, sudah ada ini ya. Yang memang sementara concern juga dengan teman-teman dari Badan Eksekutif Mahasiswa Visip Unsrat, Vispol. Nah, jadi seharusnya itulah yang menjadi tolak ukur sebenarnya. Persyaratannya harus pernah terlibat seperti itu. Dan juga yang terakhir itu artinya agar supaya ketika dia diterjunkan ya, dia lebih bermanfaat, lebih sudah mengetahui ya. Dan setidaknya dia juga mendalami persoalan kekerasan seksual itu. Punya perspektif juga. Iya. Betul, punya perspektif ini juga ya. Yang mengerti itu. Artinya jangan hanya dibentuk tim, kemudian orang-orang itu misalnya tidak capable sehingga itu kan yang dimaksud sehingga hasilnya tidak sesuai yang diharapkan oleh banyak pihak ya. Dan Tribuners, terus kita akan mempertajam ya terkait dengan ternyata kasus-kasus begini ya sering terjadi juga di kalangan kampus, bahkan ini ada contoh-contoh kasus dan ini mungkin menjadi contoh kasus yang
biasanya dari Manado kan jadi viral ke ini kan. Iya. Ada contoh-contoh kasus, sehingga apa yang dilakukan oleh Pak Mendikbud ya, Pak Nadiem Makarim ya, yang awalnya menuai pro kontra, sebenarnya tidak salah sebenarnya kan. Ini hanya satu contoh kasus. Saya yakin bahwa di seluruh Indonesia banyak hal juga yang sering terjadi yang membutuhkan panduan-panduan hukum ya, pegangan hukum untuk menyelesaikan kasus-kasus ini. Saya ke Ibu Jane. Bu Jane, gimana ya terkait contoh kasus ini, dan juga mungkin Bu Jane boleh menceritakan bagaimana pengalaman-pengalaman sebagai seorang advokat ya, kemudian boleh mendampingi ya akan korban-korban kekerasan seksual yang kebetulan misalnya dia mahasiswa atau dosen atau pegawai, pokoknya di kalangan kampus ya, kalangan terdidik. Gimana? Silakan Bu Jane. Ya, sebenarnya kan di luar dari ini ya, konteks pendampingan hukum, ya. pendampingan hukum itu sebetulnya di dalam Permendikbud Ristek 30 2021 ini juga sebetulnya diberikan kewajiban kepada perguruan tinggi untuk juga mendampingi korban. Mendampingi korban. Di Permendikbud ya ada. Permendikbud ada. Jadi dia diberikan kewajiban untuk melindungi juga korban tindak kekerasan seksual di perguruan tinggi. Nah, sebetulnya ini suatu tindakan yang dikeluarkannya Permendikbud ini juga sebetulnya ada salah satu langkah maju yang dilakukan oleh Menteri Nadiem Makarim terutama, karena dia melihat bahwa kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan itu banyak sekali terjadi, dan apalagi terjadi di perguruan tinggi. Ya. Nah, sedangkan undang-undang tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan itu sendiri kan belum final, masih dalam rancangan. Sehingga untuk mengantisipasi agar kasus-kasus ini bisa ditangani, sehingga keluarlah ini Permendikbud Ristek nomor 30 tahun 2021. Nah, di situ memang Permen ini untuk pencegahan. Tetapi di situ juga dia sudah memberikan perlindungan apabila ada kasus-kasus yang terjadi. Itu korban juga diberikan perlindungan oleh perguruan tinggi. Bagaimana perlindungannya adalah dengan salah satu memberikan pendampingan secara psikologis, perlindungan secara hukum. Itu juga ada ini diatur di dalam Permendikbud Ristek. Dan apabila memang perguruan tinggi tidak merespons dan respons dari Unsurat ini memang sudah khusus baik yang sekali. Di kasus ini ya, contoh kasus untuk ya. Ini sudah baik sekali, karena selain ada membentuk tim investigasi juga di Fakultas Hukum, Rektor Unsurat juga sudah mengeluarkan SK Satgas untuk Satgas. Itu saya kira itu sangat kemajuan responsif sekali. Ya. Tetapi memang kalau memang tidak segera untuk membentuk Satgas, itu juga ada sanksi. Di dalam pasal 19 itu ada sanksi kepada perguruan tinggi yang tidak membentuk Satgas. Ada sanksi adalah mungkin akreditasinya diturun. Ada berapa sanksi di pasal 19 itu. Sehingga ya sangat berterima kasih dengan adanya kasus di Fakultas Hukum, dan ini Rektor sudah merespons itu dengan SK, walaupun mungkin ada polemik terhadap SK itu, tetapi saya kira itu sudah satu langkah positif yang dilakukan oleh. Nah, apabila memang dalam hasil tim investigasi nanti diketemukan bahwa ada indikasi pidananya, indikasi pidananya itu kemudian tim Satgas ini kemudian merekomendasikan ke pihak kepolisian untuk menangani. Karena kalau di Permen itu kan cuma pencegahan. Tidak ada kalau sanksi mungkin kepada secara internal, sanksi internalnya, administratif. Tetapi untuk sanksi pidananya itu harus ada undang-undang sendiri yang ditangani. Dan tapi kan saat ini walaupun belum ada undang-undang sendiri ya, dia apabila memang sudah ada terjadi tindak pidana, misalnya pemerkosaan, cabul, pelecehan, itu kan memang sudah ada juga ya kan, sudah ada undang-undang yang tentu mungkin dia langsung mengarah ke sana, hukum normal ya, hukum normatif yang ini ya. Iya.
Dan Gerakan Perempuan Sulut sendiri itu memang ada di balik juga untuk secepatnya kasus ikut mendorong ya, ikut mendorong ya. Untuk mendorong untuk menyelesaikan kasus ini, terutama kepada korban yang sudah berani untuk mengungkapkan. Karena tidak mudah kan ini korban untuk, karena ini biasanya ya, walaupun kalangan terdidik, tapi biasanya kalau dia seorang dosen tentu ada relasi kuasa. Ada relasi kuasa ya. Sehingga ya memang diharapkan ini kasus ini yang sedang viral ini itu secepatnya itu bisa ditangani dengan baik oleh perguruan tinggi, terutama Unsrat yang saat ini sedang ada bermasalah. Mungkin kita tidak tahu apakah itu cuma ada di Unsrat, bisa saja ada di universitas yang lain. Betul. Ini saya kira hanya satu contoh kasus. Kalau orang melihat ke belakang tentu di banyak perguruan tinggi baik negeri maupun swasta sudah sering terjadi. Hanya ini yang terbaru saja, dan ini kan situasinya bahwa dengan keluarnya Permendikbud nomor 30 ini sehingga lebih cepat saya kira dalam merespons. Saya atau masih ada yang mau ditambahkan? Cukup. Saya ke Bu Feby ya. Bu Feby ini kebetulan ya, Bu Feby sebagai bagian dari aktivis Gerakan Perempuan Sulut juga yang melihat ada kasus ini. Saya lebih ke kasus ini. Kasus ini sudah cukup responsif ya, sudah cukup responsif. Tapi Ibu melihat gimana? Apakah tim investigasi ini sudah cukup cepat merespons, dan akan gimana mungkin boleh diinformasikan ke Tribuners akan tahapannya nanti. Ya. Untuk sekarang ini memang dari tahapan yang sudah dilakukan, jadi dia pertama diinvestigasi dari fakultas, hasil investigasi dikirim ke rektorat. Terus rektorat merespon itu dengan membuat satuan tugas. Jadi kami berharap juga nantinya itu juga bisa segera diselesaikan. Tapi saya pikir yang dari tim investigasi di fakultas itu sudah cukup menggali informasi. Jadi tim investigasi ini dia nanti bisa merekomendasikan apakah kasus ini hanya hukuman administrasi atau bisa dilanjutkan secara hukum, atau sampai di mana legalitas atau kewenangan yang diberikan ke tim investigasi. Tergantung saya pikir. Jadi mungkin begini, kalau di situ memang sudah benar-benar ada unsur pidananya, kalau dia sudah ada unsur pidana kan tidak kita laporkan juga kan, itu kan sudah harus berproses. Jadi di kita sudah mengirimkan hasil laporan investigasi, untuk keputusannya kita serahkan kepada pihak rektorat, termasuk di dalamnya nanti ini satuan tugas yang sudah dibentuk oleh Ibu Rektor. Yang ketuanya adalah Wakil Rektor 3. Di waktu kemahasiswaan ya. Berharap juga bisa segera selesai. Bu Feby, dengan Ibu melihat ada kasus-kasus demikian ya yang kita perbincangkan tadi di lingkungan kampus, kira-kira apa yang harus dilakukan ke depan bagi Ibu ya? Ini kan membuat kita ada perspektif ya baru ya untuk kira-kira gimana sehingga kasus-kasus yang terjadi ini lebih diminimalisir ya, karena tentu kita juga kan punya anak-anak nanti, agar supaya tidak berulang kejadian-kejadian. Kira-kira apa yang harus dilakukan, karena Ibu seorang akademisi sehingga boleh melihat ini mungkin hal-hal yang bisa dilakukan sehingga ke depan potensi-potensi kerawanan ini bisa berkurang. Jadi saya pikir memang ini berat, ini tugas ini dia. Karena ini persoalan ini juga ada kaitannya dengan relasi kuasa. Jadi kalau nantinya kita harus persoalan itu kan nanti ada ketika dilaporkan. Beda dengan kejahatan-kejahatan mungkin akademik yang maksudnya mereka mencuri nilai atau apa. Ini kan keberanian juga dari si korban juga untuk melapor. Tidak semua korban kan berani. Tidak semua korban. Jadi makanya ketika ada yang datang melapor itu perlu kita apresiasi dan perlu kita hargai. Makanya dari fakultas sendiri kita begitu cepat langsung Pak Dekan, waktu itu Bapak PLT Dekan, Bapak Dr. Rani Maramis langsung cepat mengantisipasinya dengan memberikan SK kepada tim yang sudah Ada berapa orang Bu yang tim? Kita yang sudah terbentuk di situ ada 5 orang. 5 orang ya. Saya masuk salah satu anggota
yang ketuanya adalah Pak Tohar Palilingan. Tohar Palilingan. Ya. Jadi kalau menurut saya memang tindak yang harus yang akan kita lakukan itu memang sebenarnya mungkin ada salah satunya adalah juga pembinaan buat dosen-dosen. Saya pikir itu penting karena apa namanya? Tentu dari rektorat ya. Iya, dari rektorat juga nantinya dan ke semua fakultas tentunya ya. Untuk universitas. Universitas, ya. Tentunya kita juga harus apa namanya di tingkat kita sendiri itu harus memberikan sosialisasi juga kepada mahasiswa-mahasiswa kalau ada tindakan-tindakan seperti itu gitu untuk segera melaporkan kepada pimpinan. Jadi biasanya kan itu persoalannya terjadi ketika saya bilang tadi relasi kuasa. Iya. Karena saya perlu dengan dosen ini yang kebetulan waktu itu saya mengontrak banyak mata kuliah kepadanya. Jadi kan saya akhirnya tidak ada posisi bargaining. Iya. Ketika dosen posisi lemah, kalaupun bargaining sangat posisi lemah ya. Jadi ketika dosen menelpon kamu nanti ambil ini dia maksudnya seperti biasanya kan itu klasik. Nanti absennya ambil di sini ya. Tugasnya dikumpulkan dibawa kepada Enci atau dibawa kepada Mener. Nah, di momen-momen seperti itu biasanya terjadi percakapan-percakapan yang ya kalau jadi mahasiswa memang kita iya saja untuk menyelamatkan diri kan jadi iya. Seperti kasus yang barusan terjadi kemarin. Karena memang di situ saya bilang tidak ada posisi bargainingnya. Jadi momen-momen itu bisa ada ketika mahasiswa konsultasi. Jadi konsultasi skripsi, konsultasi nantinya mata-mata kuliah apa yang akan kita kontrak. Itu kan biasanya konsultasinya dengan dosen-dosen di samping dosen pembimbing juga untuk mata kuliah. Jadi perlu juga yang paling penting di kita adalah juga mungkin pembinaan kepada dosen-dosen atau mungkin membatasi kegiatan-kegiatan perkuliahan itu dilakukan di dalam kampus. Jangan kan dilakukan sekarang memang bertemu. sudah di ini kan sekarang digital lebih banyak kan. Iya, makanya seharusnya memang itu dengan adanya harusnya berkurang. Daring-daring seharusnya berkurang, tapi kalau seperti saya bilang ini relasi kuasa. Iya. Kalau kita jadi mahasiswa walaupun saya strong sekali tapi kalau saya sudah diperintah sama dosen datang di sini saya tunggu jam begini bawa ini itu. Pastikan saya akan datang karena itu nantinya punya pengaruh-pengaruh terhadap penilaian. Iya atau mungkin nantinya dosen ini bisa mempengaruhi dosen yang lain untuk bilang oh ini mahasiswa ini anak tidak dengar-dengaran. Tapi satu langkah maju yang sudah dilakukan oleh universitas berkaitan dengan kasus ini itu juga perlu kita apresiasikan. Iya. Dan saya ke Bung Tony. Bung Tony ini dari pihak contoh kasus ini ya dari pihak Unsrat, dari pihak Fakultas Hukum dia sudah merespon sangat cepat ya. Tapi gimana ini kan kita tidak mau berulang ya. Dan seperti juga ke Ibu Feby saya berpikir bahwa ini bagaimana agar supaya kita menciptakan supaya semakin sedikit hal-hal ini yang terjadi. Kiranya kemudian mungkin dari pihak aktivis mahasiswa karena Bung Tony banyak terlibat di GMKI yang tentu mungkin ada boleh cerita mungkin ada divisinya sendiri atau gimana apa yang segera sedang dilakukan dan merespons ini apa yang akan dilakukan nanti. Oke, baik terima kasih. Saya sedikit menyambung juga apa yang disampaikan oleh Encik Feby, dosen saya juga waktu masih kuliah. Dan di sini pengaturan tentang itu yang tadi disampaikan terkait dengan keperluan atau kepentingan secara akademik. Iya, itu diatur dalam pasal 7 ayat 1. Dalam pasal 7 ayat 1 itu mengatur bahwa untuk tindakan pencegahannya tidak dibatasi pertemuannya di luar kampus, di luar jam operasional kampus. Jadi hal-hal seperti itu yang perlu untuk digagas oleh tim Satgas supaya untuk melakukan pencegahan-pencegahannya seperti itu. Nah, lanjut terkait dengan pergerakan-pergerakan yang sementara dan ke depan yang akan berhubung juga saya juga merupakan badan pengurus cabang GMKI Manado, kabit organisasi. Jadi kami sementara dalam beberapa waktu ke depan memang akan fokus ke permasalahan kekerasan seksual di Kota Manado, di lingkungan kampus. Karena di GMKI sendiri, cabang Manado, itu ada bidang pemberdayaan perempuan. Dan juga ada aksi pelayanan yang
membagi atas 3 klasifikasi antara gereja, perguruan tinggi, masyarakat berdasarkan Tripanji daripada GMKI kan. GMKI, ya. Iya, jadi kolaborasi antara Akspel pelayanan dan juga pemberdayaan perempuan ini, kami sementara menggagas untuk membantu pemerintah untuk melakukan sosialisasi dan juga pencegahan terhadap kekerasan seksual yang lagi marak terjadi, bukan marak terjadi tapi lagi marak terbongkar. Iya, iya. Jadi hal ini yang menjadi concern kami juga, dan juga terkait dengan penanganan yang kami lakukan, akhir-akhir ini juga terdengar ada sedikit isu-isu bahwa ada juga salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Manado juga Artinya ini terlibat. kasus yang yang terjadi di salah satu fakultas di Unsrat ini memicu ya, Iya, membuat memicu. ini untuk semakin berani mengungkap ya. Iya, jadi formula untuk ya. teman-teman berani speak up begitu. Iya, iya. Jadi kami membantu teman-teman mahasiswa dalam hal ini untuk berani speak up. Karena yang terjadi di lapangan itu para korban itu ternyata sudah berapa kali terjadi hal seperti itu, tapi tidak berani speak up karena sama juga dikatakan tadi terkait dengan Relasi jabatan. kuasa, iya. Iya, kekuasaan itu. Akhirnya mereka tertekan dengan situasi itu dan menimbulkan traumatis bagi korban. Artinya ini bisa aja sudah terjadi lama ya, sudah jadi Iya, persoalan bisa saja. klasik ya, tapi Iya. baru sekarang berani Iya. berani terungkap ya, berani Iya, terungkap karena sudah lama. tadi dikatakan oleh Bu Feby bahwa ini karena ada relasi kuasa dan di mana-mana mahasiswa seberani apapun dia, se-strong apapun dia, apabila ditekan oleh misalnya dosen ya bahwa terkait dengan masa depannya dia, misalnya nilai-nilai, tentu berpikir 2 kali untuk Karena memang menghindar, untuk menolak ya. Karena memang kalau kita berkaca, Bung Aswin, Ya. 2 contoh kasus yang paling baru terjadi ya, yang melibatkan pimpinan kampus Iya, iya. dan juga pimpinan mahasiswa. Yang terjadi juga itu kan yang pimpinan kampus yang di Unsri kan, Iya, iya. Sriwijaya, dan juga yang mahasiswa itu terjadi di Yogyakarta. Iya, iya. Itu merupakan pimpinan Badan Eksekutif Mahasiswa tingkat. Artinya mempunyai power di Iya, di itu. kampus, boleh dikata terpandang ya. Iya. Terpandang kan kalau dia Sriwijaya dekan, dekan ya, mungkin. iya. Iya, dekan. Disegani dong. Di antara dosen aja kan dengan posisi itu pasti disegani. Tapi justru ternyata punya potensi Iya, untuk punya itu potensi. ya. Bung Tony, dia melihat ini kira-kira apa yang kan gini biasanya dari GMNI, GMKI atau HMI, organisasi yang ekstra di kampus ini lebih leluasa untuk memberikan bantuan melakukan pressure ya, melakukan pressure di kampus sehingga di kampus lebih cepat, lebih bereaksi. Kira-kira apa yang sekarang akan dilakukan terkait itu? Ya, terkait dengan hal ini kami Tapi terkira general aja, ini kan contoh kasus. Jadi mungkin GMKI merespons misalnya apa edukasi yang diberikan atau pendampingan yang dilakukan kan, karena untuk mungkin karena kita terfokus perbincangan ini karena baru terjadi, tapi maksud saya bagaimana ini menjadi contoh kasus dan kita melihat lebih ke depan lagi. Nah, gimana? Oke, jadi memang di dekat-dekat ini juga kan akan ada perayaan International Women's Day kan, Iya, iya. tanggal 8. Jadi di situ juga bertepatan dengan Hari Perempuan Sedunia ini. Jadi kami juga menggagas dengan adanya diskusi dan juga konsolidasi terhadap perempuan. Perempuan ya. Iya. Iya. Karena kan kebanyakan yang terjadi saat ini perempuan. Mungkin besok sudah laki-laki yang jadi korban. Iya kan, tidak menutup kemungkinan. Iya, betul. Iya, Seperti juga diatur dalam RUU PKS kan, itu bukan cuma soal perempuannya, tapi Laki-laki siapapun yang jadi korban itu. Iya. Nah, jadi kembali lagi untuk dari teman-teman di GMKI Manado sendiri, yaitu akan melaksanakan diskusi sekaligus dengan konsolidasi untuk membentukkan salah satu tim atau semacam satgas Ya. untuk menaungi permasalahan kekerasan seksual maupun di luar itu yang bersangkut paut dengan
keperempuanan. ya. Ya. Saya ke Bu Jane ya. Saya ke Bu Jane. Ini tadi dari Bu Feby, Bung Tony sudah menginformasikan bagaimana apa yang mereka lakukan baik di kampus maupun di organisasi kemahasiswaan. Ini terkait dengan kasus ini. Apa nanti kalau dia kerana hukum siap untuk memberikan bantuan dan pendampingan atau sudah ada ini atau gimana? Atau biasanya ya setelah ini juga boleh di ini pengalaman-pengalaman dari Ibu Jane ya advokasi kasus-kasus yang seperti ini. Ini kan cuma kejadiannya baru tapi polanya saya kira sudah sering terjadi. Iya. Saya kira kalau korban-korban kekerasan itu kan itu jangan kita menganggap bahwa ini kok suka sama suka. Iya. Atau ini kok dia kan yang mau, yang menyerahkan. Tapi sebetulnya korban-korban kekerasan itu dia punya permasalahan, dia bisa secara psikis dan secara fisik. Iya. Itu dia akan tentunya masa depannya mungkin akan berakhir ketika dia tidak ada yang memperhatikan. Jadi yang harus kita lakukan adalah bagaimana menampingi korban itu secara psikologis dan secara ini juga secara hukum untuk supaya kasus ini dia memperoleh keadilan. Terhadap apa yang terjadi terhadap dirinya, karena memang kalau ada kasus pelecehan kan tidak mungkin itu dilakukan di hadapan publik, di hadapan banyak orang. Tidak mungkin ketika ada kasus pelecehan dia ada melakukan video atau apa kan itu. Jadi memang pembuktiannya sangat sulit. Sehingga untuk pendampingan secara hukum itu sangat perlu sekali bagi korban-korban pelecehan seksual. Nah, itu mungkin saya berharap dengan adanya kasus-kasus seperti ini, lembaga-lembaga kan banyak yang concern terhadap perempuan. Marilah untuk bersatu hati membantu korban. Membantu korban itu untuk penanganan, mungkin ada yang dari secara psikologis mereka yang ini menangani. Psikolog ada dari psikolog. Dari mungkin secara hukum ada yang menangani. Nah, mungkin ada juga dari sisi bagaimana dia pemulihannya secara fisik. Karena bisa saja kekerasannya kan bisa saja ada yang membuat dia cacat atau seperti itu. Jadi saya kira pendampingan ini bukan cuma kepada satu ini, tetapi harus secara komprehensif melihat dan memberikan ruang bagaimana walaupun dia sudah jadi korban, dia juga akan bisa kemudian tetap korban, terutama untuk di kampus ya. Dia juga bisa tetap sekolah, tetap berkuliah dan tetap menyelesaikan pendidikan itu secara aman. Tanpa tekanan. Tanpa ada tekanan. Karena itu kan pelaku-pelaku kekerasan itu bukan cuma mungkin antara dosen dan ini, tetapi juga itu bisa ada yang beraktivitas di lingkungan kampus. Bisa saja sesama mahasiswa, atau bisa saja ada mungkin orang-orang yang beraktivitas di sekitar kampus. Yang berjualan, siapa saja. Sehingga memang kampus itu harus memberikan perlindungan secara komprehensif terhadap perempuan, yang agar jangan sampai terjadi kasus-kasus pelecehan seksual yang ada. Bu Jane, ini kan salah satu ya dari korban itu yang ragu ya untuk melaporkan. Salah satu pertama, apabila dia sudah dalam posisi lemah, kemudian dari sisi finansial dia dan keluarganya memang tidak punya kemampuan untuk ini. Karena kan banyak orang berpikir, saya kalau mau perpanjang ini kasus, enggak punya uang, kemudian kan baru untuk konsultasi kasus saja kan tentu dia harus mengeluarkan biaya. Kemudian ke pengacara tentu dia secara profesional dia harus membayar ya. Kemudian apalagi bilang tadi psikolog. Ini sesuatu yang ini, dan kemarin ya kebetulan saya pernah berbincang-bincang dengan yang dari Pemprov ya, di UPTD ya, ternyata sudah menyediakan ya, sudah menyediakan, artinya mereka bisa memfasilitasi, termasuk membiayai akan memberikan
pengacara yang ini, pengacara kemudian psikolog, Shelter, rumah aman. shelter ya. Tinggal mungkin seberapa kita terus mensosialisasi ini kan ini bahwa karena memang pemerintah yang punya power untuk ini ya. Sudah bersyukur ada GPS, ada organisasi yang mendukung. Karena kebetulan di GPS, kira-kira gimana? Apakah di GPS, bagaimana GPS dan melakukan ini dengan pemerintah terkait kasus-kasus ini? Karena walaupun dia, apalagi mahasiswa kan belum tahu cari uang gimana ini ya. Nah, GPS sendiri kita memang di dalam GPS itu kan bukan cuma ada, tapi di situ tergabung lembaga-lembaga layanan. Ada di situ ada Lembaga Suara Perempuan Sulut, ada TELU, ada GMNI, GMKI, ada di situ ada 23 lembaga, ada KPI, Koalisi Perempuan Indonesia. Jadi di situ ada lembaga-lembaga layanan yang tergabung di dalam Gerakan Perempuan Sulut. Dan biasanya itu Gerakan Perempuan Sulut ini sangat responsif. Ketika ada kasus yang masuk, yang dilaporkan ke Gerakan Perempuan Sulut, itu pasti selalu akan sangat ditindaklanjuti dengan cepat. Nah, baik dari penanganan itu secara psikologis dan ke pendampingan hukum, karena kebetulan kalau pendampingan hukum saya sendiri yang mendampingi. Nah, kalau kita misalnya tidak bisa untuk menangani, menghandle, kita akan merujuk kepada biasanya kita merujuknya ke UPTD, Provinsi Sulut. Iya, Pemprov Sulut untuk kita kerjasama. Jadi kan Pemprov UPTD juga kan dia punya sumber daya yang terbatas. Kita juga punya sumber daya yang terbatas, sehingga kita bisa saling kerjasama. Nah, ini kan bagaimana supaya kasus ini itu bisa tertangani dengan baik. Iya, seperti itu. Tujuannya kan itu, artinya apapun ya, ini bagaimana mampu mendorong setiap organisasi ini mendorong agar supaya apabila ada kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, ini memang cepat ditangani cepat ditangani, kemudian penanganannya juga tepat. Artinya selain hukum tentu ada dikatakan tadi psikolog apabila memerlukan apabila memerlukan, kemudian terus dipantau karena memang peristiwa-peristiwa begini atau kejadian ini dia kan bukan hanya 1-2 hari yang rumit kan. Itu sangat ini ya, dia kan dari di laporan polisi, kemudian pergi jaksa, kemudian penuntutan baru ke pengadilan, persidangan itu memakan waktu yang sangat panjang, dan membutuhkan energi finansial yang tidak sedikit. Dan kebanyakan korban kan itu dari sisi ekonomi itu tidak ini. Jadi kita juga bagaimana berupaya membantu mereka supaya ini tertangani secara baik, tertangani secara komprehensif dan secara baik. Itu karena ada kasus-kasus biasanya karena ekonomi yang lemah, sampai ada mau ke polisi saja, sepertinya, bagaimana belum sampai berpikir mau pakai doi oto mau ke polisi, sampai di sana polisinya ndak respons. Itu kamu balik ulang. Dan lebih ini lagi bagi korban. Dan betul. Apalagi kalau misalnya pelakunya orang berduit, kemudian tanda kutip. Berduit kemudian punya kuasa. Nah, dan ini juga memang kita sangat concern sekali kepada korban-korban perempuan karena apa? Dia sudah mengalami pelecehan. Ketika di polisi ditanya lagi soal pelecehan, akan teringat, dia akan melakukan akan mengalami pelecehan berulang-ulang kali. Ketika diingat-ingatkan terhadap peristiwa yang ingin dia lupakan. Sehingga, itu juga mungkin yang membuat mereka tidak mau untuk ini untuk speak up. Mereka lebih baik berdiam dan memendam sendiri. Padahal itu sangat berbahaya sekali untuk kesehatan psikis dari korban. Dan juga akan membuat pelaku ini menganggap terus bahwa berlanjut akan banyak korban. Banyak korban-korban selanjutnya. Itu.
Tribuners, perbincangan ini saya kira sangat menarik ya, karena terus bicara kekerasan seksual terhadap perempuan, anak, itu menjadi urgen dan menjadi perhatian yang sangat serius dari berbagai kalangan, terutama kaum perlindungan terhadap perempuan dan anak. Tapi kita juga dibatasi dengan waktu ya dalam bincang-bincang ini, sudah ada 45. Tapi saya akan memberikan kesempatan closing statement yang memberikan kesempatan singkat kepada masing-masing pembicara atau narasumber untuk menginformasikan apa, bisa simpulan dari perbincangan kita atau ada hal-hal yang ingin disampaikan yang belum tersampaikan tadi. Saya berikan kesempatan masing-masing untuk closing statement. Saya mulai dari Bu Feby, silakan. Kalau dari saya sendiri, saya berharap semoga persoalan ini segera terselesaikan. Ya. Semoga juga dari Unsad cepat juga memberikan respon yang cepat. Ya. Karena itu juga menyangkut kita semua kan. Universitas Samratulangi termasuk salah satu universitas yang terkemuka di Sulut, terkemuka di Sulawesi Utara. Contoh, ya. Jadi berharap nanti itu bisa jadi contoh untuk universitas-universitas lain berkaitan dengan penanganan kasus yang pelecehan seksual, dan berharap juga mungkin dari dosen-dosen, semua dosen-dosen gitu, untuk kita bisa lebih peka, atau mungkin kita lebih bisa untuk memposisikan diri sebagai seorang pendidik daripada memposisikan diri sebagai orang yang berkuasa. Karena kalau kita punya kuasa, kita bisa melakukan apa saja kepada semua orang. Jadi jangan memposisikan sebagai orang yang punya kuasa, tapi memposisikan diri sebagai pendidik yang tentunya diharapkan kita mampu memberikan contoh untuk anak-anak kita, keluarga kita, mahasiswa kita, dan masyarakat sekitar. Saya pikir itu aja. Ya, untuk ini silakan. Oke, jadi lebih penguatan saja terhadap concern terhadap kekerasan perempuan, kekerasan seksual ini pada perempuan, karena memang setelah diterbitkannya Permendikbud nomor 30 tahun 2021 tentang PPKS, jadi ini sebenarnya menjadi kontroversi karena di situ kan di poin-poin tertentu di dalam klasifikasi kekerasan seksual itu ada beberapa poin yang dengan ada redaksi kata atas persetujuan atau tidak disetujui oleh korban. Tapi itu sebenarnya itu hanyalah kontroversi. Jadi ketika kita masuk dalam aturannya, makanya teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak, semua yang memang concern di sini harus membaca Permendikbud itu supaya kita bisa lebih terang-terangan di dalam. Jadi di situ di dalam pasal 5 ayat 3 itu dijelaskan tentang persetujuan korban sebenarnya dimaksud di situ ada beberapa poin. Jadi di situ pertama dia harus memiliki usia belum persetujuan korban itu tidak dilegalkan atau tidak sah karena dia itu memiliki usia di bawah dan contohnya dalam keadaan sakit atau dalam keadaan terancam karena posisi yang artinya di bawah 17 tahun atau belum dewasa. Dianggap dewasa kan berarti 21 tahun. 21 tahun. Iya. Jadi itu hal-hal yang perlu diingat untuk teman-teman, dan juga terakhir sekali terkait dengan sosialisasi kepada mahasiswa. Karena juga banyak mahasiswa yang dalam tanda kutip tidak mau tahu atau apatis terhadap hal-hal seperti ini yang sebenarnya berdampak cukup besar kepada mahasiswa itu sendiri. Jadi bagaimana tim Satgas juga untuk mensosialisasikan dan juga mengamati lebih dalam terkait dengan regulasi yang ada di dalam Permendikbud ini supaya tidak tujuan baik tidak tidak jadi salah. Jadi salah ya. Iya, tujuan baik membentuk tim tapi ternyata dikritisi oleh pihak-pihak kampus lainnya, contohnya mahasiswa. Mungkin itu saja, terima kasih. Dan terakhir saya ke Ibu Jain, silakan mulai. Ya, kasus kekerasan terhadap perempuan itu jangan kita anggap remeh, dan itu semakin lama itu semakin kelihatan, sehingga mari kita untuk jangan tinggal diam. Kita harus kita harus bersama-sama bagaimana seluruh lapisan masyarakat itu untuk selalu waspada terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Kalau ada korban,
yang berani berbicara dan berani mengadu, mari kita bersama-sama menopang, membantu dia, bukan kita malah melecehkan yang bersangkutan. Jadi saya mengajak kita semua untuk peduli terhadap tindak kekerasan terhadap perempuan. Ya. Demikianlah Tribuners bincang-bincang kita terkait dengan kampus rawan kekerasan seksual, cegah dan atasi. Dan tentunya saya Asyun Lumintang dari Tribun Baku Dapa mengucapkan terima kasih kepada Ibu Feby, Ibu Jane dan Bung Tony ya, yang sudah menerima undangan kami untuk berbincang-bincang di Talkshow Tribun Baku Dapa ini. Dan semoga apa yang kami perbincangkan tadi boleh memberikan edukasi ya, selain informasi memberikan edukasi kepada para tribuners sehingga semakin mengerti bagaimana tentu mengatasi apabila terjadi kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan bagaimana juga kita sama-sama memberikan edukasi kepada sesama kita terkait dengan persoalan-persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para tribuners yang sampai saat ini masih setia menyaksikan akan acara Tribun Baku Dapa. Dan kita akan bertemu lagi pada besok hari dengan tema perbincangan yang berbeda. Mata lokal menjangkau Indonesia. Lelah pakai masker. Ayun, tetap lucu. bernafas. Mau nak bernafas, kita bermasker kita balik. Saya Kode itu